Jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solahuddin. Nah, saya akan melanjutkan materi mengenai digital education. Nah, ini yang materi terakhir adalah learning to learn. Apa itu? Mari kita simak. Learning to learn adalah bagaimana kita proses untuk mempelajari bagaimana cara belajar yang baik. Kenapa hal ini penting untuk digital education? Karena digital education adalah sebuah metode yang baru atau cara yang baru. Siswa harus bisa menyesuaikan bagaimana cara belajar yang baik. Nah, ada 3 hal utama dalam learning to learn. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kritis, critical thinking. Yang kedua adalah bagaimana kemampuan untuk penyelesaian masalah atau problem solving. Dan yang ketiga adalah bagaimana mampu mengelola proses belajar mengajarnya atau manage learning process. Baik, nanti kita akan bahas berikutnya apa saja yang termasuk berpikir kritis. Nah, itu ada 4 hal. Pertama adalah mampu secara mandiri untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, mampu membuat keputusan yang bijak. Yang ketiga, bisa melihat peluang. Dan yang keempat, bisa melakukan evaluasi ide secara kritis. Baik, yang berikutnya, apa yang termasuk penyelesaian masalah atau problem solving? Yang pertama adalah tentu saja kita harus mampu melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, dari masalah tersebut kita bisa identifikasi alternatif solusi yang diberikan. Yang ketiga, kita bisa mengambil keputusan dari alternatif solusi tadi. Yang keempat, kita bisa mengkomunikasikannya ke pihak yang terkait. Berikutnya adalah manage learning process atau mengelola proses belajar. Itu juga terdiri dari 4 hal utama. Tentu saja yang pertama pasti adalah manajemen waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa kembali lagi, jadi kita harus bisa mengelola dengan baik. Yang kedua, hal yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengelola informasi. Informasi sekarang kita bisa peroleh dari banyak sumber, tapi kita harus bisa secara cerdas memilah-milah mana informasi yang penting, mana yang tidak penting, dan mana yang informasi ini menyesatkan gitu ya. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang kita butuhkan dan memang informasi tersebut valid. Ketiga, yang penting adalah kita bisa melakukan evaluasi proses belajar yang kita lakukan. Kita evaluasi apa yang sudah bagus, apa yang kurang. Dan yang terakhir adalah bagaimana penyesuaian proses belajarnya. Karena setelah kita evaluasi, oh ini masih kurang, berarti kita improve lagi. Seperti itu. Untuk pengembangan core skill dalam learning to learn tadi, ada beberapa macam metode. Metode ini tergantung dari institusi yang memberikan pendidikannya, metode pengembangannya, dan bagaimana metode evaluasinya. Pertama, misalnya institusi pendidikan. Nah, ini kita ambil misalnya untuk pendidikan yang lanjut gitu ya, tingkat universitas ke atas. Nah, itu biasanya pendidikannya dengan studi kasus, kemudian adanya penelitian atau research. Nah, bagaimana evaluasinya? Evaluasi yang paling banyak digunakan di institusi pendidikan pasti adanya ujian. Misalnya ada ujian UTS, UAS, kuis. Terus kemudian institusi non-pendidikan, ini misalnya di sebuah perusahaan atau institusi pemerintah itu ingin melakukan pengembangan pada stafnya, dia biasanya melakukan penugasan atau ada pelatihan internal, dan evaluasinya biasanya dengan penilaian kinerja. Berikutnya ada institusi agen pendidikan, misalnya ini institusi yang memberikan pendidikan tidak formal gitu ya. Nah, ini biasanya lebih fleksibel. Nah, metode pengembangannya bisa dengan pelatihan, kemudian bisa dengan mentoring, evaluasinya pun bisa disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Nah, baik, ini terakhir kesimpulannya, digital education atau pendidikan digital adalah inovasi penggunaan teknologi digital untuk membantu proses belajar. Nah, berikutnya, digital native, generasi milenial atau generasi Z adalah pelajar dari digital education yang harus dipelajari karakteristiknya agar pendidikan digital ini bisa memberikan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, penekanan penting pada digital education adalah proses learning to learn agar metode ini bisa optimal dan siswa bisa memahami apa yang disampaikan. Baik, ini referensi yang digunakan. Demikian materi kali ini. Selamat belajar.